Salam sejahtera saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Bacaan kita hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 1 sampai 15 yang berbunyi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenangnya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hati orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah mikir dulu sebelum ngomong. Ada pepatah yang berbunyi, mulutmu adalah harimau, tapi saya lebih suka daripada menjadi harimau, bagaimana jika mulutmu adalah malaikatmu. Melalui mulut dan perkataan tentunya memang kita dapat memuji seseorang yang menyenangkan hati orang lain. Meskipun perlu disadari juga mungkin melalui perkataan kita yang kurang tepat, kita dapat menyakiti hati orang lain. Parahnya juga ada orang-orang dari mereka yang nggak sadar kalau mereka ini sedang melukai hati orang lain. Amsal kali ini mengajak kita untuk kembali merefleksikan betapa pentingnya bagi kita untuk melihat dan memperhatikan apa yang kita katakan. Apa yang keluar dari mulut itu adalah apa yang menggambarkan siapa diri kita. Kalau ditarik lebih luas lagi, bisa dikatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu juga yang menggambarkan diri kita. Di dalam Amsal kita diingatkan bahwa orang bijak mengucapkan apa yang benar di hadapan Allah, sedangkan orang fasik tidak menyukai kebenaran. Tentu hal yang dikategorikan benar itu adalah bagaimana kita mengucapkan, bagaimana ucapan kita ini menggambarkan cerminan dan teladan Kristus, ataupun apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dikatakan lagi bahwa orang yang bebal justru menolak segala macam ajaran dan didikan, sehingga apa yang masuk di telinga kiri melalui telinga kanan. Maka dari itu Amsal mengatakan bahwa orang bebal penuh dengan kebodohan karena mereka tidak mau untuk belajar dari orang lain. Allah menghendaki kita bijak dalam berkata-kata, bijak dalam isi perkataan kita. Berkata baik dan bijak bukan berarti kita tidak menegur seseorang yang melakukan kesalahan. Namun orang yang bijak memperhatikan bagaimana ia menyampaikan kepada orang lain, memperhatikan momen yang pas, momen yang tepat untuk menyampaikan masukan ataupun pendapatnya dengan baik agar diterima oleh orang lain. Jika memang harus ditegur, maka tegurlah orang itu dengan penuh kasih di dalam kebenaran. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mikir dulu sebelum ngomong. Perlu diketahui bahwa mungkin kita pas sadar juga kita kurang memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita berbicara tanpa peduli siapa yang mendengarkan, namun di sisi yang lain kita juga tidak berani untuk menegur orang lain lewat mulut kita karena takut melukai hatinya. Dalam situasi inilah kita perlu untuk meminta hikmat dari Allah sendiri, agar kita tahu apa kehendak Allah dan bagaimana menyampaikannya dengan baik. Hikmat akan membawa kita kepada kebenaran Allah. Serta saat berkata, terus tunjukkanlah kepedulian dan kasih kepada orang yang kita ajak bicara. Dan di saat yang sama, kita tidak perlu takut untuk menegur sesama kita jika kita melandaskan teguran itu dengan kasih. Di satu sisi juga kita diingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang bebal.
menolak pengetahuan, menolak teguran dari orang lain. Mungkin tidak semua yang orang lain katakan tepat. Mungkin juga orang lain mengatakan kata-kata yang membuat kita tersinggung, kita membuat perasaan kita tersakiti. Namun ketika kita mau untuk belajar mendengar, maka sejatinya dalam perkataan yang keras, bahkan kasar sekalipun yang kita terima dari ucapan orang lain, di situ juga kita belajar untuk mengetahui apa maksud dan kehendak Tuhan. Maka dari itu, marilah kita meminta hikmat dari Allah juga melalui Roh Kudus agar kita mampu untuk berkata-kata dan mampu untuk mendengar. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita juga adalah sesuatu kebenaran dari Allah. Sehingga apa yang menjadi tindakan kita itu juga cerminan dari apa yang kita percayai. Kiranya setiap perkataan kita terus menebarkan kasih, mengajarkan seorang akan yang lainnya, serta menjadi sebuah didikan dari Allah bagi sesama kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Amin.